Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Kita masih akan melanjutkan bahasan tentang integral lipat 2 ya, atau kita singkat ILD ya. Kali ini kita akan melihat bagaimana tafsiran geometris dari integral lipat 2. Secara geometris, integral lipat 2 ini dapat dimaknai pertama sebagai volume ya. Jadi secara geometris ya, ILD ditafsirkan sebagai berikut. Pertama adalah volume. Volume bangun di bawah permukaan Z sama dengan Fx, Y yang berada di atas bidang D ya. Jadi V volume ya, itu adalah integral D Fx, Y dA ya. Ini maknanya ini ya. Kemudian yang kedua sebagai luas daerah atau luas bidang D ya, luas bidang D. Nah ini terjadi kalau Fx, Y-nya 1 ya, jadi luas D itu adalah integral dA ya. Oke, jadi dua hal ya secara geometris tafsiran dari integral lipat 2. Sebagai contoh, misalnya tentukan luas daerah D yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 4 misalnya. Langkah pertama untuk menyelesaikan ini adalah menggambarkan dahulu daerah D-nya. Daerah D-nya kalau kita gambarkan ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X, kemudian kurva Y sama dengan X kuadrat itu kan parabola ya, parabola terbuka ke atas. Kira-kira begini ya, ini adalah Y sama dengan X kuadrat, kemudian garis Y sama dengan 4. Nah, ini Y sama dengan 4 ya. Jadi di tepat di angka 4 ini memotong Y di Y sama dengan 4 di titik 0.
Nah, daerah D yang dimaksud adalah, karena kurvanya ini kan ya, ini dengan ini ya, jadi daerah D yang dimaksud, kita arsir ya, nah, ini adalah daerah D. Oke. Daerah D. Nah, kita nyatakan dulu daerah D dalam ungkapan himpunan ya. Jadi D itu kan, untuk bisa mengetahui batas-batasnya, X, Y, di mana X-nya dari mana sampai mana, kemudian Y-nya dari mana sampai mana. Tentu saja kalau kita ambil Y-nya, batas Y-nya yang berupa kurva dan garis ya. Jadi Y-nya kita ambil saja yang ini berarti dari yang paling bawah X kuadrat. Kemudian yang paling atas adalah 4 ya. Ini adalah angka 4. Nah, ya. Nah, bagaimana batas X-nya? Nah, berarti batas X-nya adalah dari batas yang paling kiri. Jadi garis yang melewati tepat titik batas paling kiri ini. Dan paling kanan yang ini. Ya. Dan ini adalah tidak lain Pak, titik potong antara X kuadrat dan 4. Ya, Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4. Jadi kalau kita perhatikan titik potongnya, berarti X kuadrat sama dengan 4, atau X kuadrat min 4 sama dengan 0. Ini kan bisa diubah jadi X difaktorkan plus 4, X plus 2 ya. Oke. X plus 2 dengan X minus 2 sama dengan 0. Sehingga dapatlah X-nya ya. Jadi X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan ini berarti minus 2, ini adalah 2. Berarti batas-batas X-nya adalah dari minus 2 sampai 2. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa luas D, ya, berarti integral TA, gitu kan ya? Integral lipat 2. Nah, batas X-nya yang konstan berarti dari min 2 sampai 2. Y-nya dari X kuadrat sampai 4. DA-nya kita ganti dengan DY DX. Ya. Berarti tinggal kita proses. Ini kan kalau diintegralkan Y kan ya? Berarti integral dari min 2 sampai 2. Y hasilnya 4 dikurangi X kuadrat. Jadi 4 dikurangi dengan X kuadrat dx. Nah, berarti 4X dikurangi dengan 1/3X pangkat 3. Dengan batas dari min 2 sampai 2. Ini kalau kita masukkan, atau masukkan ini X-nya 2, kemudian dikurangi dengan dimasukkan min 2, jadi 4 ya. Karena 2 dikurangi min 2 adalah 4. Berarti ini 4 kali 4, 16 ya. Kemudian yang ini, satu saja di sini ya, berarti 4 kali, masukkan dulu 2 min 2, berarti 2 plus 2. Dikurangi 1/3 dikalikan dengan, kalau kita masukkan 2 ini pangkat 3 8 ya. 8, kemudian dimasukkan minus 2 pangkat 3 min 8. Jadi 8 min 8 berarti plus 8. Berarti ini 16 dikurangi 16/3. Berarti 16 2/3 ya. 16 dikurangi dengan 16 dibagi 3 ya. Ini kan sama dengan 16 kali 3/3 nih.
Bayangkan jadi 3/3 ya. Jadi 16 kali 2/3. Sorry, 16 ya. 16/3 ya. Eh, 32/3 ya. 32/3. Ini coba bayangkan kalikan 3/3 ya. Berarti nanti 16 kali 3 dikurangi 1, 16 kali 2 dibagi 3. Jadi 32/3. Satuan luas. Baik ya, jadi ini menghitung luas daerah menggunakan integral lipat 2. Kemudian yang kedua, contoh 2. Contoh yang kedua misalnya bangun B, misalkan ya, dibatasi oleh bidang Z sama dengan 4 min 2X min Y dan bidang koordinat. Tentukan volume bangun B. Baik, langkah pertama kita gambarkan dahulu ya. Bangun B tersebut ya. Kita gambarkan bangun B-nya. Di sketch dulu ya. Sketch bangun B. Buatkan sumbu koordinatnya. X, Y, Z. Nah, untuk Z sama dengan 0 atau perpotongan bangun ini dengan bidang X, OY, kalau Z sama dengan 0, kita akan dapatkan persamaan apa? Y-nya pindah sini kan ini, jadi Y sama dengan 4 min 2X. Untuk Z sama dengan 0, kita dapatkan bahwa Y sama dengan 4 min 2X. Kita lihat dari sini, titik-titiknya ini kan persamaan garis ya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 4. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Dan kalau Y-nya 0, berarti X-nya 2 kan ya? Karena 2 kali 2, 4. 4 kurangi 4, 0 ya. 2 di sini. Nanti perpotongannya adalah garis ini. Nah, ya. Kemudian untuk Y sama dengan 0, berarti perpotongan dengan bidang X, O, Z. Nah, keliru Y-nya, maaf. Posisinya ini keliru. Sorry. Ini X, Y, Z. Oke, tadi 4 ya Y-nya ya. 4 garisnya ini. Oke, kalau Y 0 berarti
masukkan sini. Kalau Y0 berarti Z sama dengan 4 min 2X. Berarti pas juga di 4 juga sini ya. Z-nya di 4, X-nya di 2 ya. Coba kalau X-nya 0, Z-nya 4, kalau Z-nya 0, X-nya yang 4 ya. Ini. Kemudian perpotongan dengan X sama dengan 0. Artinya perpotongan dengan bidang Y, O, Z. Maka kita akan dapatkan berarti hubungan Z sama dengan 4 min Y. 4 min Y. Kalau Y 0 berarti Z-nya 4, tepat di sini. Kalau Z-nya 0, Y-nya yang 4, tepat di sini. Berarti garisnya adalah garis dari sini. Nah, ini perpotongan bidangnya, dan bidangnya sendiri tentu saja akan bidang ini ya. Oke. Terus memanjang, ini terus memanjang ke sana, ini ke sini, ke bawah. Nah, sementara yang disebut dengan bidang koordinat adalah apa? Ya ini, bidang koordinat adalah bidang Z sama dengan 0, bidang Y sama dengan 0, dan bidang X sama dengan. Sehingga ini akan membentuk, namanya ini apa nih? Limas ya. Limas segitiga ya. Atau tetrahedron ya namanya ya. Baik. Nah, sekarang jadi kita dapatkan ini permukaannya yang ini. Ini permukaan ya. Z sama dengan Fx, Y. Yang ini ya. Ini permukaannya. Nah, ini permukaannya. Nah, lalu sekarang bagaimana daerah pengintegralannya? Nah, daerah pengintegralannya adalah proyeksi dari bidang ini pada bidang X, O, Y ya. Di daerah D ya. Yang ini proyeksi ya. Proyeksi Z sama dengan Fx, Y pada bidang Z sama dengan 0 ya. Pada bidang Z sama dengan, berarti yang ini nih tadi. Ya, kalau kita gambarkan secara terpisah ya. Bidang alas ini ya, ini daerah D. Mungkin saya beri tanda daerah D-nya yang ini. Ya, yang arsiran merah ini ya. Ini Y, ini X, perhatikan garisnya yang ini berarti. X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 4. Inilah daerah D ya, yang diarsir merah tadi. Dan dalam penipuan kan tinggal X, Y di mana X-nya adalah X-nya dari 0 sampai paling kanan. Ini paling kiri 0, garis ini. Paling kanan adalah garis X sama dengan 2 ya. Sementara Y-nya dari bawah, garis Y sama dengan 0 sampai garis Y ini. Ini adalah garis Y sama dengan 4 min 2X ya. Y-nya dari 0 sampai 4 min 2X. Dengan demikian kita dapatkan volume bangun B ya. Ini adalah tetrahedral atau tetrahedron ya. Atau limas ya, limas segitiga ya. P berarti integral D dari Fx, Y dA.
Yang luarnya batas untuk X ya, 0 sampai 2. 0 sampai 2. Yang dalam untuk Y, 0 sampai 4 min 2X. Fx, Y-nya Z ini ya. Jadi 4 min 2X min Y. dy dulu baru dx ya. Tinggal kita proses. 0 sampai 2 berarti ini 4 terhadap Y ya. Berarti 4Y dikurangi dengan 2XY dikurangi dengan setengah Y kuadrat dx. Nah, ini batasnya 0 sampai 4 min 2X. Ya. Oke. Tinggal masukkan. Ya. Sama saja dengan integral 0 sampai 2 dari, nah yang ini masukkan dulu untuk 4 min 2X, nanti dikurangi masukkan 0 kan ya, berarti ini hasilnya apa? 4, ininya pakai yang kurung ini aja ya. Berarti 4 kali 4 min 2X dikurangi 0 ya. 4 min 2X dikurangi 2X juga kali 4 min 2X kurangi 0 ya. 4 min 2X dikurangi 0. Dikurangi lagi setengah 4 min 2X dikuadratkan dulu, nanti dikurangi 0. Jadi 4 min 2X dikuadratkan. Kurangi 0, 0 ya. dx. Nah, ya. Ini akan sama saja dengan integral 0 sampai 2. Ini 4 kali 4 16 dikurangi dengan 8X. Nanti min 8, di sini min 8X ya. Plus 4X kuadrat. Di sini muncul apa ini? 16 min 16X plus 4X kuadrat. Ya. Nah, nanti yang di sini kalau dikeluarkan dikalikan 16 dikalikan ini jadi apa? 8 ya, 8. Di sini ada 16. 16 dikurangi 8 tinggal 8 ya. Ada 8. Oke, 8. Kemudian ini 4 kali min 2 min 8X. Ini min 8X jadi min 16X. Tapi di sini nanti muncul 16X dikali dengan min setengah. Plus 8X. Jadi tersisa adalah min 8X ya. Oke, min 8X. Plus, nah, ini min 4X, ini dengan ini jadi 4X kuadrat positif ya. 4X kuadrat, sementara yang ini ada 4X kuadrat dikalikan dengan setengah min 2X kuadrat berarti. 4X kuadrat dikurangi dengan 2X kuadrat berarti tinggal 2X kuadrat. Oke ya, coba cek ya, silakan dihitung lah ya, ini saya yakin kalian bisa lah ya, dx. Oke, jadi kita akan dapatkan ini. Berarti hasilnya adalah 8X min 4X kuadrat plus 2 per 3X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2. Nah, kalau masukkan, seandainya masukkan nanti 0, ini 0 semua ya, jadi berarti artinya tinggal kita masukkan 2 aja ke sini ya. 2 dikalikan dengan 8, 16, kemudian 2 dimasukkan ke sini, 4 kali 2 kuadrat 16 ya, 16 kurang 16 jadi hilang ya, 0 ya, jadi ini 0. Kemudian berarti tinggal yang ini, 2 per 3 kali
2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8 ya. 8 kali 2, 16. Berarti 16/3. Oke. Ini hasilnya adalah 16/3. Itu satuan volume ya. Oke, ya. Jadi untuk menentukan luas D ya atau volume bangun ya yang dibatasi oleh kurva permukaan ruang dan daerah D gitu. Maka ya kalau ungkapannya dalam ungkapan apa namanya? Soal cerita seperti ini ya, kita tinggal pertama gambarkan dulu bangunnya ya. Gambarkan bangunnya seperti apa, kemudian nyatakan daerah D-nya dengan apa? Dengan notasi himpunan ya, baru hitung volumenya atau luasnya ya. Kalau luas kan tinggal ininya yang ambil 1 ya. Nah, ini kan sebenarnya tidak lain tadi tetahedron ya atau limas segitiga. Kalau kalian ingat, volume dari limas itu kan sepertiga alas kali tinggi ya. Sepertiga alas kali tinggi. Coba ya. Ini sekedar cek saja ya. Cek dengan rumus SMA mungkin ya. Bahwa volume itu, volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga kali luas alas, alasnya berbentuk segitiga nih. Segitiga. Kan ini berarti setengah kali alas kali tinggi kan ya? Setengah kali 2 kali 4. Setengah kali 2 dikalikan dengan 4, dikali, nah tinggi ditinggi Mas. 4 ya. 2-nya coret, 2, berarti 4 kali 4, 16 bagi 3. 16/3 ya. Oke ya, cocok udah nih. Ya ini sekedar ngecek saja ya. Ya tentu saja ini kebetulan bangun yang teratur ya, yang kita sudah tahu rumus untuk menghitung volumenya. Nah kalau bentuknya bentuk-bentuk yang lain ya kita gunakan integral lipat 2 untuk menghitung volumenya. Oke, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.